uritan itu telur muda teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati, tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong,
Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah gorengnya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera. Untuk potongannya di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak.
Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya.
Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wokpan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja, langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam
garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus.
Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin.
Kemudian tuang santan untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi
Karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering.
Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu
Kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata.
Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap.
Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya.
Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari Stand Cookware. Langsung aja rebus ampelannya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari Stand Cookware dan kita akan goreng ampelannya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung.
Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya.
Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini, kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wokpan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya.
Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah gorengnya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari Stand Cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelannya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya.
Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper, atau diulek aja ya untuk bumbunya. Sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam, aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh.
Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar, kemudian kecap manis aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini, kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wokpan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman.
Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah gorengnya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, satu potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari Stand Cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari Stand Cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera. Untuk potongannya di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut, di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong. Lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya.
Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau, bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja, langsung aja deh kita eksekusi. Potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut, di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong. Lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya.
Ya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja, langsung aja deh kita eksekusi. Potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya nggak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut, di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong. Lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi dan ada pedes-pedesnya.
Ya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wokpan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja, langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut, di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong. Lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya.
Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wokpan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya nggak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, satu potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera. Untuk potongannya di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong. Lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi dan ada pedes-pedesnya.
Ya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper mito chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong. Lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi dan ada pedes-pedesnya.
Ya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau temen-temen mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah gorengnya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong. Lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi dan ada pedes-pedesnya.
Ya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau temen-temen mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini, dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, satu potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera. Untuk potongannya di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut, di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong. Lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya.
Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau temen-temen mau, bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini, dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah gorengnya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera. Yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut, di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong. Lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya.
Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau, bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, satu potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang nggak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah gorengnya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya.
Bumbunya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau, bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati, tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya nggak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, satu potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang nggak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah gorengnya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut, di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya nggak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya
Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau, bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wokpan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya nggak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, satu potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang nggak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari Stand Cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari Stand Cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera. Untuk potongannya di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut, di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong. Lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya.
Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau, bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, satu potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang nggak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah gorengnya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya nggak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya.
Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau temen-temen mau, bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, satu potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang nggak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari Stand Cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari Stand Cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut, di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya nggak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya.
Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau, bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wokpen platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya nggak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, satu potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang nggak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari Stand Cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari Stand Cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut, di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya.
Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau, bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan, untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, satu potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari Stand Cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari Stand Cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera. Untuk potongannya di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut, di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong. Lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya
pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau, bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja, langsung aja deh kita eksekusi. Potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya nggak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, satu potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang nggak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut, di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong. Lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya.
Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau, bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelanya, aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal satu aja, langsung aja deh kita eksekusi. Potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi dua ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai satu potong kecil gitu, tak belah jadi dua biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya. Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah, teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda, teman-teman, dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong, lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng, ada bawang merah yang udah diiris-iris ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedes ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedes, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin, aduk sampai rata kayak gini. Nah, biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih, ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget, siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja panaskan panci. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja rebus ampelanya sampai dia itu matang, kurang lebih selama 25 menit ya. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu panaskan wok pan platinum dari stand cookware dan kita akan goreng ampelanya sampai dia itu kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar dia itu nggak alot.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung, jahe 1 potong, lalu cabai rawitnya 5 buah, boleh ditambah kalau suka pedas ya. Tambahkan cabai merahnya 3 buah, lalu garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh aja. Langsung tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper sampai halus. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut dan serai 1 batang aja ya. Aduk merata. Kemudian setelah tanak kita boleh tambahkan ampelannya. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok makan ya. Kalau suka boleh ditambah lagi kecapnya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah sedap banget, kita boleh matikan apinya. Dan ampela masak kecap yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini sedap, cocok untuk lauk makan nasi loh teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Kebetulan banget di kulkas ada stok tempe, tinggal 1 aja. Langsung aja deh kita eksekusi, potong-potong tempenya sesuai dengan selera untuk potongannya. Di sini aku potong segitiga aja. Kalau dirasa ini gede, jadi aku potong lagi menjadi 2 ya, jadi lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng tempenya, boleh setengah matang, boleh juga sampai kering. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Di sini aku gorengnya nggak terlalu garing biar enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe, aku pakai 1 potong kecil gitu, tak belah jadi 2 biar gampang halusinya. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh tambah lagi ya. Kemudian bawang merahnya aku pakai 10 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung. Cabai merah 10 buah, kemiri 3 butir, garam kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu lada bubuk 1 sendok teh dan jintennya setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Teman-teman bisa menggunakan blender, chopper atau diulek aja ya untuk bumbunya, sesuaikan aja dengan selera, yang paling mudah aja yang dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, kemudian ada daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar juga ya.
Dimasak sampai bumbunya tanak dan harum. Oke, pastikan benar-benar wangi ya teman-teman bumbunya biar hasilnya tuh enak. Lanjut, di sini aku masukkan ada ampela ayam. Ini tadi udah aku rebus. Oh ya, untuk ampelanya misalnya teman-teman mau pakai ampela ati plus jantung boleh ya. Tapi kalau mau pakai ampela aja juga boleh. Misalnya ampelanya nggak mau direbus, maunya digoreng, boleh banget ya. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan telur rebus 8 butir ya. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukin. Kemudian tuang santan. Untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera ya. Misalnya teman-teman maunya itu yang kental banget boleh. Di sini karena untuk makan sehari-hari aku pakai santannya nggak terlalu kental ya, secukupnya aja. Oke, diaduk-aduk dan dimasak pakai api sedang atau kecil aja sampai tanak dan bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Gulai pedas, ampela, tempe, dan telur yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Udah deh, menunya sangat simpel tapi ini enak banget disukai sama anak-anak ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar anak-anak bisa langsung menikmatinya bareng dengan nasi putih ya. Untuk menu sarapan bisa, untuk menu makan siang pun oke ya teman-teman. Oke, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng lagi biar tampilannya lebih cantik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pas banget tadi ke pasar dapat uritan. Nah teman-teman tahu nggak sih uritan itu apa? Uritan itu telur muda teman-teman dan juga tempat telurnya itu ya. Jadi belinya kayak gini dicampur sama jantung. Kadang dicampur juga sama ampela ati. Tapi pas ini tadi dicampurin sama jantung aja ya. Lanjut, si telur-telurannya sama jantungnya kita rebus. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga daun salam serta jahe yang udah dikeprek. Ini nanti hasilnya gak bau amis sama sekali. Kalau udah tinggal dipotong-potong. Lanjut kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya sih gampang-gampang banget. Di sini aku punya bawang putih 4 siung aja. Lanjut ada cabai rawit karena aku pengen ada pedes-pedesnya, ditambahin 7 buah, 1 potong jahe kecil aja, lalu ada cabai keriting. Aku pakai sekitar 7 buah. Untuk cabenya sih boleh di skip ya untuk teman-teman yang gak suka pedas. Lanjut kita chopper bumbunya sampai halus. Setelah itu kita goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris. Ini tadi sebanyak 6 siung ya. Ini tuh bikin wangi menu gongso kali ini. Setelah bawang merahnya tuh wangi, bumbu halusnya dicemplungin ya. Lanjut diaduk-aduk. Jadi ini versi yang pedas ya teman-teman. Untuk teman-teman misalnya nggak suka gongso yang nggak pedas, cabai rawit atau cabai keritingnya boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak, si telur-telorannya dan uritan boleh dimasukin. Aduk sampai rata kayak gini. Nah biar teman-teman gak bersin-bersin karena ini pedas, boleh ditambahin air sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Lanjut ada garam 1 sendok teh, gula merahnya setengah buah, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan daun bawang 1 batang, untuk tomatnya 1 buah dipotong-potong kasar. Kemudian kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kalau kurang sih teman-teman boleh tambahin ya. Dan diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kemudian dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya. Beneran ini tuh enak, sedap, wangi dan ada pedes-pedesnya.
Ya mantul banget deh untuk makan bareng nasi putih ini paling cocok banget. Oke, setelah bumbunya meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Gongso pedas uritan telur muda yang enak dan super mantul banget siap untuk disajikan. Matikan apinya, lanjut pindahkan ke piring saji. Beneran deh, ini tuh enak banget dimakan sama nasi putih anget-anget juga mantul. Kalau teman-teman mau bisa sih si telur-telurannya ini dikasih tusukan sate biar anak-anak makin berselera makannya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng biar hasilnya tuh makin sedap banget. Terima kasih.